Oke, assalamualaikum teman-teman. Ah, Setelah kemarin buat artikel tentang overview dari Zima Board, kita akan berfokus selanjutnya apa sih yang bisa diotak-atik. Sebenarnya kemarin udah nyoba macam hal-hal sederhana, cuman lebih enak kayaknya di showcase sama dari awal install bersih atau inul. Jadi sebenarnya Casa OS itu basisnya adalah Debian 11. Ibaratnya kayak Casa OS itu web UI interface lah, tapi ya pasti dia ada dalamnya ada sesuatu kayak dia based on Docker, jadi aplikasi yang diinstal dia ada apanya, ada App Store, ada kayak gitu-gitunya. Nah, dan itu basis menginstalnya via Docker, jadi via kontainer Docker. Nah, untuk unit yang ku pegang itu Zima board. Nah, udah banyak kan. Coba-coba Zima board pertama, Zima board yang satu bukan yang dua. RAM-nya juga cuma 2 giga. Oke, 2 giga. Jadi ntar kita akan coba lihat bendanya seperti apa. Ya, ini benar. Zima board memberikan gampangnya. Nah, ini dia. Coba kita lihat ada nggak makhluknya nih. Bentar ya. Biasanya soalnya mereka udah apa, rata-rata tuh sudah fokus ke Zima board 2 yang warna putih ini. Nah, ini Zima board 2. Sedangkan kita Zima board yang pertama. Zima board pertama itu kalau nggak salah, bentar, Zima board pertama ya, sebentar. Oke. Nih Zima board yang pertama bentuknya kayak gini. Teman-teman bisa juga melihat artikel yang udah aku buat kecil-kecilan. Linknya ntar mungkin akan ku taruh. Cannot find. Sebentar. Secure. Loh, apakah sudah dihapus? Sepertinya sudah. Ya sudah, kita lihat di gambar aja dulu. Kita cari yang Zima board 2 RAM 2 GB itu nih. Ini dia penampakannya. Jadi dia ada dua LAN port, ada dua USB. Ini ada 12 volt 3 ampere, dan di samping sebelah sini ada PCIe kali 4, dan di depan itu dia ada di sini tuh di depan, mana sih tampilan depannya? Tampilan depannya nih, dia ada SATA sama power pin 4 untuk nyolokin hard disk teman-teman. Nah, itu kenapa dia jadi bisa kebutuhannya buat home server, karena ya begitu. Nanti juga bisa misalnya teman-teman mau bikin router, berarti kan kalau router tinggal dicolok aja di sini 10 gig LAN-nya gitu. Bisa nggak dijalankan seperti komputer biasa? Ya bisa dong. Nah, bahkan ada yang nyoba seperti ini ya. Ya tapi untuk spek yang ini cukup minimal, jadi teman-teman juga spesifik kebutuhannya. Bedanya sama Raspberry Pi, kalau Raspberry Pi mungkin
dari yang kulihat udah ready IoT banget ya. Ada dia kalau Raspberry kan ada Raspberry Pi 4 gig. Nah dia ada, kalau teman-teman lihat ada ground pin, ada segala macamnya gitu. Tuh ada ground pin apa segala macam. Nah ini kebutuhannya kan bisa buat IoT. Bahkan kalau teman-teman lebih mau modul modul modulnya Pi 4 Pi 4 apa Pi 5 ada semua. Nah itu compute model. Nah ini lebih customize lagi, dia mau expansionnya gimana. Ini benda aslinya sih sekecil ini ya. Nih compute model. Ada lagi yang paling baru tuh, baru keluar Latte Panda. Nah Latte Panda ini IOTA itu lebih yang terbaru lah. Nah kalau Zima sendiri dia ada Zima board 2, Zima board 2 yang warna putih, dan Zima Blade. Itu Zima Blade lebih kecil lagi, Zima Blade. Nah dia lebih kecil seperti ini, Zima Blade. Ya rata-rata untuk bikin NAS atau penyimpanan. Baik, coba kita overview sebentar ya. Mungkin ku nyalakan dulu alatnya karena di ruangan berbeda. Mari kita coba. Mari kita nyalakan sebentar. Oke, sekarang kita lanjut ke mana ya? Untuk mengakses Zima boardnya aja deh. Nih. Biasanya teman-teman jadi gini, kalau misalnya baru pertama kali connect, dia itu kan belum, bahasa aku sih gampangnya termapping ya di komputer teman-teman. Misalnya teman-teman mengetik http Kasa OS lokal. Biasanya terkadang di teman-teman itu dia tidak muncul untuk pertama kali. Jadi apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman bisa pergi ke alamat router teman-teman. Biasanya sih 192. Nah kayak gini. Kalau nggak salah, kalau aku tuh dia dapet di 55 kalau nggak salah. Coba kita coba dulu. Seingatku ya. Ntar kita cek kalau misalnya perlu ngecek itu, cek aja langsung di router. Biasanya kalau alamatnya kayak 192.1.68 1.100, biasanya kalau router itu di titik 1. Cuman kayak gini kan, ketika dia pertama kali connect atau apa habis plus DNS, nah itu oke, kita akan coba deh nyari di 192 168 HTTP. Nih, masuk di sini. Oke, sebentar kita coba di tempat lain. Kita ingin lihat untuk Kasa OS ini dia dapat di IP berapa. Admin coba bentar dulu, soalnya dia kan terhubung dengan Ethernet. Mari kita cek.
biasanya itu dia kalau emang terkonek dia akan di routernya teman-teman tuh device name-nya CasaOS. Nah, kalau di aku sudah menemukan alamat IP-nya, kita balik dulu. Ya, alamat IP-nya di sini. Jadi ini bisa di close dulu. Dia bisa di sini. Ini karena belum setting apa-apa. Jadi teman-teman pergi ke router, terus login routernya teman-teman apa. Kalau aku yang ini login, habis login itu lihat di situ di bagian karena dia terkoneksi dengan LAN port, cari yang wired atau kabel. Biasanya emang selalu akan device name-nya itu akan CasaOS. Nah, karena kita mau pertama kali, kita tambahkan juga portnya di port 80. Nah, create akun. Nah, ini teman-teman bebas mau bikin apa, terserah. Cuman kalau aku pakai yang default aja dulu lah ya, biar simple gitu. Nanti kalau udah oke, baru kita coba yang lain gitu. Kita pakai yang simple yang. Tapi kalau teman-teman langsung mau misalnya ini misalnya perangkat Zima-nya mau dibikin publik apa ya silakan pakai password yang proper. Password yang proper itu harus ada angka, ada huruf besar, huruf kecil, lalu ada simbol, dan tidak berkaitan dengan identitas pribadi yang diketahui publik seperti kayak tanggal lahir, tempat tanggal lahir, nama orang tua gitu-gitu. Misalnya teman-teman juga bisa pakai aplikasi bawaan seperti kalau di MacBook itu ada password yang dia bisa generate password terus disimpan gitu. Nah, itu juga boleh. Not now. Nah, setelah udah ini dia akan tampilannya seperti ini. Nah, untuk deviceku sendiri dia berjalan network statusnya itu di bentar. Di ENP2. Di ENP2. Nah, biasanya dia akan minta update. Nah, ini teman-teman bisa update, bisa gitu. Melakukan update dulu terhadap perangkat Zimaboard teman-teman. Beberapa hal biasanya aku matiin kayak recommended app. Nah, itu bisa dimatiin dulu. Kita update dulu sebentar sembari ntar kita buka yang lain. Oke. Nah, ini yang buat namanya perusahaannya Icewell atau Paus S gitu. Nah, kalau nggak salah CasaOS itu secara server, bentar ya, CasaOS secara secara software ya, CasaOS. Nah, ini punya ya, jadi dia next generation NES OS. Nah, kayak teman-teman TrueNAS kayak gitu-gitu. Bukan kayak OpenWRT ya, beda itu buat router gitu-gitu, perangkat jaringan. Nah, teman-teman bisa download di sini. Bisa diimplementasikan di itunya teman-teman juga. Dia kalau mau make tinggal pakai komen ini di copy paste. Biasanya teman-teman punya, aku kalau nggak salah ada yang bahkan STB kayak gitu-gitu ya. Sembari tungguin aja dulu, kita mau lihat apa lagi ya. Oh iya, di sini belum bisa.
Kalau tadi ngeliat ada 3, satunya itu ku siapin wifi USB. Kenapa pakai itu? Karena kebetulan kalau mau dicolok pakai LAN itu di ruangan yang berbeda, dan di ruangan itu suhunya kurang oke lah, bukan kurang baik. Suhunya menurutku kurang oke buat dia beroperasi karena cukup panas. Pasti pegang itu kan dia di atasnya plate pasif cooler ya, plate besi gitu. Sima board mana ya, Sima board. Nah sama lah, karena mereka sama aja ya, plat besi begini jadi pasif ya, cukup panas kalau dipegang setengah jam nyala aja, nggak idle sih, maksudnya do something gitu. Nah bahkan ini udah selesai update-nya. Biasanya kalau begini teman-teman langsung bisa kasih OS sih seingatku, soalnya karena sudah karena itu sebenarnya komputer teman-teman itu berinteraksinya dengan cara itu alamat IP-nya disimpan, terus dia ada DNS-nya. DNS itu kan name server, gampangnya name server. Jadi kalau komputer itu kan mengertinya angka-angka, misalnya alamat IP-nya berapa, kayak tadi 1 titik berapa atau 10 kalau teman-teman localhost. Mereka tuh mengertinya begitu untuk menentukan ini komputernya ada di mana, alamatnya di mana. Port itu biasanya bertujuan untuk layanan apa yang sedang berjalan di situ gitu. Nah gitu. Sebenarnya pemakaiannya bisa teman-teman pakai langsung. Di bagian sini langsung tersedia. Ini adalah instalan. Nah di sini teman-teman bisa lihat banyak banget yang gitu. Nih kalau teman-teman mau bikin dia jadi hosting, bisa diakses secara publik dengan hanya membeli domain, bisa pakai Cloudflare yang mau di ya. Kenapa Cloudflare itu dibilang kayak melindungi misalnya judul apa segala macam. Nah itu sebenarnya ya Cloudflare itu layanan yang digunakan orang-orang ya, kalau bahasa gampangnya mau hosting gitu. Tapi ada fungsi proteksinya di mana dia melawan, ada laporan Cloudflare itu melawan DDoS, pahlawan yang tidak terlihat. Itu dia melawan serangan DDoS. Cloudflare DDoS, nah kayak gitu ya. Dia mah secara sudut pandangnya ya hanya ingin melindungi sebuah website, dia tidak tahu website itu mau dipakai buat apa kan. Itu jadi banyak serangan yang ditahan sama mereka. Bisa baca-baca sendiri gitu kan. Nah itu salah satu yang ada. Kita lanjut setelah sudah terinstall. Nah teman-teman misalnya punya N8N kayak gitu kan, yang automation lokal. Kalau aku self hosting not lokal, teman-teman bahkan bisa nginstal Batosera. Buat anak-anak emulator, nah itu bisa tuh pakai Batosera. Di sini juga dia bisa Zima board. Aku suka typo nulis, maaf ya. Batosera. Oke. Kalau nggak salah, nah ada di Zima Space-nya kalau nggak salah. Iya. Jadi di sini teman-teman bisa ke Zima Space, terus di docs itu tuh ada macam-macam, teman-teman bisa nginstal macam-macam, bahkan bisa nginstal Proxmox. Nanti kita akan ke situ juga, berarti aku harus install ulang lagi. Tapi di Proxmox itu ada sebuah isu Proxmox
Karena Zima itu secara default EMC 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 apa EMC storage. Jadi EMC itu storage yang ada juga di bentar sebentar jangan apa ya nama storage, lupa aku juga storage-nya itu. Bentar ya, kita cari dulu dikit ya. Storage Zima itu Zima storage itu apa ya, EMC apa. Nah jadi dia ada isu EMC kalau nggak salah ya. Oh nih MMC tuh dia ada isu di situ, isu Proxmox. Pernah baca, karena aku juga udah nyoba di mana dia tidak bisa melakukan penginstalan atau nggak bisa nulis di dalam storage tersebut gitu. IMMC install. Nah itu ada isunya, dia sebentar di Squarespace apa kalau nggak kemarin. Nah ya ini di Squarespace dimana kalau dibaca dia tuh reason violate not support gitu kan, turn out not support bla 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 bla. Nah ini ada cara-caranya dimana kita harus siap-siap prompting dan segala macam untuk membuat, karena di sini kita menggunakan layar terminal ya ntar saat penginstalan Proxmox-nya untuk memasukkan ini. Oke. Itu isu yang lain sama kayak ntar kita kalau mau nyoba Batocera buat main game, jadi bisa iseng-iseng buat kebutuhan server kantor. Iya asli dipakai buat main game. Untuk untuk tidak menghilangkan apa yang sudah kita install segala macam, ntar kita akan nyoba juga namanya Clonezilla yang juga dipakai oleh OS kalau kita menginstal ulang Zima board. Sebenarnya ada di mana? Bentar ya, aku cari dulu di Vex. Nah di sini recover. Nah ya sebenarnya di sini teman-teman buat install OS Zima board secara penuhnya yang kita bisa ntar kalau misalnya teman-teman colok mini DisplayPort ke entah itu HDMI atau langsung ke DisplayPort, pokoknya ke monitor lah, teman-teman akan melihat aslinya Debian 11-nya itu. Info lengkapnya di sini teman-teman bisa lihat di zimaspace.com/docs. Nah muncul semua dari ini. Oke. Wow, tadi aku kira kita nggak bakal punya banyak bahan buat dibicarakan, tapi ternyata banyak banget